Aswaja An-Nahdliyah. Nahdlatul Ulama atau NU adalah jam'iyah yang didirikan oleh para kiai pengasuh pesantren. Tujuan didirikannya NU di antaranya adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut pola mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Prosedur perumusan hukum dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam tradisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama amat bergantung pada pola pemecahan masalahnya, antara pola maudu'iyah atau tematik atau terangkan komuniyah, dan waqi'iyah atau kasuistik. Pola maudu'iyah pendeskripsian masalahnya berbentuk tasawur lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif atau RUU atau Raperda, maka pendekatan masalahnya berintikan tatbik al-syariah, disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajemukan bangsa. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual atau waqi'iyah yang bersifat regional atau kedaerahan atau insidental, cukup menempuh penyelesaian metode takhayur elektif, yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai instan. Berikut diuraikan cara merujuk, menggali sumber referensi, dan langkah istinbat atau dedukatif atau istidlal induktif yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul dalam mengembangkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab qauli, pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentitas sebagai ulama sunni, dikutip secara utuh kaulnya dari kitab Mu'tabar dalam mazhab, seperti mengutip dari kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad karangan Abu Hamid Al-Ghazali yang menjabarkan paham akidah Asy'ariyah, atau kitab Al-yang menghimpun kaul Imam Asy-Syafi'i. Sekira umat diperlukan perluas doktrin, merujuk ke kitab syarah yang disusun oleh ulama Sani dalam mazhab yang sama, seperti kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi yang mengulang pandangan fikih Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Muhadzab. Mazhab manhaj. Ketika upaya merespon masalah kasustik dipandang para menyertakan dalil nas syar'i berupa kutipan ayat Al-Quran, nukilan matan sunnah atau hadis, untuk mewujudkan citra muhafazah, maka langkah dari ijma' mujtahidin, sumber pengutipan ijma' sebaiknya mengacu pada kitab karya mujtahid muhadir mazhab seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Mengintegrasikan tafsir untuk ayat yang dirujuk berikut data kritik serta syariah hadis, guna mengimbangi kondisi para pelaku pengajian ajaran dengan cara manhaji pada masa sekarang belum memenuhi kualifikasi mujtahid level manapun. Pengembangan asa ijtihad muzhabi pada tataran aplikasi hukum tahqiq al-syariah terkait proses penyusunan RUU atau
tetap beda, mungkin pilihan jatuh pada kreasi pengembangan asas-asas ijtihad yang dikenalkan luas pada ajaran ulama Sunni, misalnya Ummu al-Bahqu, operasionalisasi asas ijtihad tersebut perlu dilakukan kearifan mengenai bobot masalah ijtihadiyah terutama klaim atau bingkai masalah konteks. Oleh karena itu, kompleksitas masalah di negara plural agamanya, maka perumusan hukum yang membedakan asas ijtihad harus dilakukan secara kolektif, jamiah dan terjamin taat kaidah istidlal. Akidah Asy-Syafi'iyah An-Nahdliyah pada zaman Rasulullah SAW. Akidah Asy-Syafi'iyah An-Nahdliyah pada zaman Rasulullah SAW masih ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin atau sahabat. Langsung dapat diselesaikan dengan kata akhir dan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sesudah beliau wafat, menyelesaikan semacam itu tidak ditemukan perbedaan sering menghadap di antara mereka. Sesungguhnya pada mulanya persengketaan akibat pertentangan imamah bukan persoalan akidah dari satu kemudian merambah ke dalam wilayah agama, terutama seputar hukum seorang muslim yang berbuat dosa besar di bagaimana statusnya ketika ia mati, apakah tetap mukmin atau sudah kafir, dan dari situ pembicaraan tentang akidah masa berikutnya meluas kepada persoalan-persoalan Tuhan dan manusia, terutama terkait perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan. Demikian juga tentang sifat Tuhan, keadilan Tuhan, melihat Tuhan, kekudusan dan kekaliman, sifat-sifat Tuhan dan kemakhlukan Al-Quran. Dalam mempertahankan pendapat tentang persoalan tersebut terjadi perbedaan yang sangat tajam dan saling bertentangan. Sejarah NU. Setibanya di Tebu Ireng, santri Asad Haji Asad Syamsul Arifin Situbondo menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilahkan Haji Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari layar Asyad. Bukan bermaksud Asad tidak ingin mengambilnya untuk Haji Asy'ari, melainkan Asad tidak ingin menyentuh lebih tasbih sebagai amanah dari Haji Khalid Bangkalan kepada Haji Hasyim Asy'ari. Sebab itu tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Asad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada Asad apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan. Konten Asad hanya menjawab, ya Jabar, ya Kohar. Dua Asmaul Husna tersebut diulangi oleh Asad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah. Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Akhir tahun 1925, santri Asad kembali diutus Mbah Khalil yang mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, yaitu ya Jabar, ya Kohar, berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa ke tempat yang sama dan ditunjukkan kepada orang yang sama, yaitu Mbah Hasyim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924, santri Asad diminta oleh Mbah Khalil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran surat Toha ayat 17-23 yang
Isa alaihissalam. Awalnya Kiai Haji Hasyim Abdul Wahab Hasbuloh pada tahun 1858 sampai 1971, sekitar tahun 1924, menggagas pendirian Jamiah yang langsung disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijak dan kehati-hatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal, diantaranya posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia atau Jawa. Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dan istikharah Kiai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Kiai Asad mengungkapkan petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari tidak jauh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai Asad yang ketika itu menjadi santri Mbah Khalil berperan sebagai mediator antara Mbah Khalil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai Asad sebagai penghubung atau wasilah yang menyampaikan amanah Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat di sini fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan, karena berdirinya NU merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Digawangi oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon dan Kebangkitan Tanah Air pada 1916 serta Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Kiai Wahab Hasbuloh sebelumnya yaitu pada tahun 1914 juga mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran, dan juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran. Dengan kata lain, itu adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Dalam Komite Hijaj, embrio lahirnya NU juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaj. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya, karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam atau Muktamar Alam Islam di Mekah. Bagi ulama pesantren,
sentimen anti mazhab yang cenderung Puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam, menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Tepat pada 31 Januari 2020, Nahdlatul Ulama berusia 94 tahun dalam hitungan tahun Masehi, sedangkan pada 16 Rajab 1441 mendatang NU menginjak umur 97 tahun. Selama hampir satu abad tersebut, NU sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Setiap tahun Harlah NU diperingati 2 kali, yaitu 31 Januari dan 16 Rajab. Dan Islam Nusantara sebagai sebuah brand atau merek lahir dari kegigihan, kerja keras, dan proses panjang yang dilewati warga Nahdliyin di Indonesia dalam memperlihatkan dan menawarkan wajah Islam yang ramah dan peka terhadap persoalan kemanusiaan. Sebagai merek, Islam Nusantara sudah didengar oleh para calon pengguna atau user. Bahkan sebagian dari mereka sudah mulai hunting di pasaran. Islam dan masyarakat Indonesia yang memerlukan nilai oleh warga dunia sebagai hal yang unik, yang berbeda dari umat Islam di beberapa negara yang memiliki jumlah Muslim mayoritas. Di sini, kemudian orang-orang mulai melacak proses masuknya Islam di Nusantara, mulai dari metode penyampaian nilai-nilai Islam serta respon masyarakat lokal dalam menerima ajaran agama Islam. Definisi lainnya tentang Islam Nusantara adalah metodologi dakwah untuk memahamkan dan menerapkan universitas ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam suatu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik di Nusantara. Dalam konteks penelitian ini adalah wilayah Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, pengertian lainnya merupakan tradisi tidak baik, namun sedang dan atau telah mengalami proses dakwah, amputasi atau asimilasi atau minimalisi hingga tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan usaha penyesuaian khazanah Islam dalam Nusantara berada pada bagian ajaran yang dinamis, bukan pada ajaran yang tetap. Tentang definisi Islam Nusantara, maka objek kajian dan pembahasan Islam Nusantara adalah setiap sikap atau perbuatan yang dituntut oleh syariat kepada setiap orang mukallaf di bumi Nusantara, mulai yang bersifat individual sampai kolektif, dan bentuk tuntutan melakukan sebuah perbuatan, meninggalkan sebuah larangan, atau memilih suatu perkara di antara melakukan atau meninggalkan. Maka bisa didefinisikan sebagai definisi dari Azumardi Azra bahwa konsep Islam Nusantara adalah Islam yang distinktif, yaitu berbeda dengan Islam lainnya. Islam yang tampil beda sendiri dengan Islam lainnya karena Islam Nusantara itu merupakan hasil dari pertama interaksi, yaitu aksi yang saling memberikan pengaruh resiprokal antara dua hal, yaitu antara Islam dengan kultur dan budaya masyarakat. Kedua, kontekstualisasi, yaitu melakukan pendekatan pemahaman secara kontekstual berdasarkan kondisi, lingkungan, zaman, dan lain-lain. Ketiga, indigenisasi, yaitu
indigenisasi, yaitu proses membuat sesuatu menjadi lebih native, lokal berdasarkan kultur setempat. Dan keempat, vernakularisasi, transformasi bahasa, mentranslasikan menjadi bahasa lokal. Selain itu, ortodoksi Islam Nusantara menurut Az-Zumardi meliputi elemen kalam teologi asy-syariah, mazhab fikih Syafi'iyah, tasawuf Ghazali, dan ketiga elemen ini menurutnya bisa menumbuhkan karakter moderat dan toleran. Dalam konsep tersebut, kata dia, menggambarkan umat Islam Indonesia yang menyatu dengan budaya hasil kreasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarat syariat Islam. Menurut Kiai Said, kita harus menyatu dengan budaya itu. Selama budaya itu baik dan tidak bertentangan, itu semakin membuat indah Islam. Kita tidak boleh menentang atau melawannya, kecuali budaya yang bertentangan dengan syariat, seperti zina, berjudi, mabuk, dan lainnya. Islam Yuski misalnya menyebutkan bahwa Islam Nusantara merupakan istilah yang digunakan untuk merangkai ajaran dan paham keislaman dengan budaya dan kearifan lokal Nusantara yang secara prinsip tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhajir memaknai Islam Nusantara sebagai pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fikih muamalah sebagai hasil dialektika antara nas syariat, datu, budaya, dan realita di bumi Nusantara. Sebegitu juga Abdul Muqsid Ghazali menyebut Islam Nusantara sebagai Islam yang sanggup berdialektika dengan kebudayaan masyarakat. Selain itu, secara sosiologis, dalam proses Islamisasi di Nusantara, sebagai Islam yang sanggup berdialektika dengan budaya masyarakat, penyebaran agama dan kebudayaan Islam tidak menghilangkan kebudayaan lokal dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam upaya proses Islamisasi. Hal itu disebabkan karena proses Islamisasi dilakukan secara damai melalui jalur perdagangan, kesenian, dan perkawinan, dan pendidikan. Islamisasi juga terjadi melalui proses politik, khususnya pada pemikiran politik skenario yang membuat lebar bagi golongan Islam untuk mengislamkan negara dengan wilayah pengaruh yang relatif besar. Keunikan kondisi umat Islam di Indonesia salah satunya ditandai dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Keempat ormas ini memiliki ribuan dan bahkan hingga jutaan pengikut atau jamaah. Selain memilikinya, Ajra menjelaskan tentang apa sesungguhnya makna terdalam dari konsep Islam Nusantara. Bagi Ajra, Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara, kalam Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazali menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam atau Islamic Legacy menjadi harapan Renaissance
peradaban Islam global. Konsep Islam Nusantara ke belakang nyaring digaungkan, di mana konsep tersebut merupakan Islam khas ala Indonesia yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai tradisi lokal budaya dan adat istiadat di tanah air. Istilah Islam Nusantara agaknya ganjil didengar, sama dengan Islam Malaysia, Islam Saudi, Islam Amerika, dan seterusnya. Karena bukankah Islam itu satu, dibangun di atas landasan yang satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memang betul Islam itu hanya satu dan memiliki alasan yang sama. Akan tetapi selain memiliki landasan nusus syariah, Al-Quran dan Sunnah, Islam juga memiliki acuan muqasid al-syariah atau tujuan syariat. Muqasid al-syariah sendiri digali dari nas-nas syariah melalui sekian istiqro atau penelitian. Said Aqil Siroj menegaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah ajaran satu sekte baru dalam Islam sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Kiai Syaid, konsep itu merupakan pandangan umat Islam Indonesia yang melekat dengan budaya Nusantara. Ia menjelaskan umat Islam yang berada di Indonesia sangat dekat dengan budaya di Indonesia, dengan budaya di tempat mereka tinggal, dan inilah yang menjadi landasan munculnya konsep Islam Nusantara. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Badan Otonom atau yang biasanya disingkat BONUM dalam struktur Nahdlatul Ulama, NU adalah sebuah organisasi bentuknya atau anak organisasi yang berada di bawah pengawasan dan prosedural meskipun bernama Otom, yaitu kemandirian, tetapi tetap setiap gerakannya harus berada di bawah kendali NU dan menjadikan NU sebagai barometer bagian paling vital dalam menerapkan sebuah gerakan dan tugas BONUM. Ada banyak BONUM atau badan otonom yang berada di bawah naungan NU, di mana anggota Nahdlin dan Nahdliyat ada yang ikut aktif atau hadir di dalamnya. Tentu tujuan utamanya untuk lebih meluaskan sayap-sayap ke-NU-an dalam membimbing umat dan bangsa ini, serta mempunyai kejelasan visi dan misi dalam ber-NU.